Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal ikhwah usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah haitsu yaqulu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil wabail kuruna wa min sayil asqam. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul karim. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan, jamaah pengajian, kajian rutin malam Kamis yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah, dimuliakan Allah dan dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam hari ini walau tidak seperti biasa, karena biasanya kajian diisi oleh Ustadz Agus Effendi. Menurut cerita kabar beliau tidak bisa, sehingga pada malam hari ini kami yang hadir, paling tidak ya supaya tetap kegiatan yang baik itu bisa berjalan. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada uswah hasanah kita, qudwah kita, suri tauladan kita, idola kita semua, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa risalah kebenaran, risalah dinul haq, dinul Islam, yang kemudian dengannya kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang sunnah dan mana yang tidak sunnah. Dan alhamdulillah kita membenarkan apa yang beliau bawa, beliau sampaikan, dan kita berharap memohon kepada Allah mudah-mudahan tetap diteguhkan keimanan ini hingga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena sebuah keberuntungan besar ketika ditimbali, dipanggil oleh Allah dalam keadaan iman. Itu adalah kemenangan yang besar. Namun hari ini sebagaimana ayat memang, Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Qul innal maut, katakanlah sungguh al maut mati. Innal mautal ladzi tafirru, yang kamu lari. Allah dalam firman-Nya pakai bahasa yang alladzi tafirru, karena dalam bahasa Arab itu ada lari itu dengan bahasa jaro yajri, itu lari.
Tetapi ini larinya bukan lari yang jaro, ya, tapi larinya lari cepat. Itu. Jadi orang itu dengan kematian itu pengennya lari menjauh dan larinya tidak santai, larinya cepat. Kenapa sore ini, malam ini kami matur itu? Karena akhir-akhir ini kita ini dihidangkan di hadapan kita berbagai macam peristiwa supaya menjadi pelajaran. Bahkan ada ambulan yang datang, ambulan yang lewat, bahkan kemudian dicegat supaya tidak membunyikan suara. Karena apa? Itu diantaranya adalah adanya rasa khawatir, rasa takut. Sing waras dadi loro, sing loro bablas. Karena mendengar ambulan lewat. Koyo-koyo nek loro kudu mati gitu loh. Apalagi Covid, corona. Wah, niki jan kita harus mengkaji itu supaya kuat lah. Saling keling tiniling, saling menasehati. Karena memang kondisi saat ini agak keadaan yang kita rasakan betul-betul kita rasakan ada pengikisan iman. Ada pengkondisian pengikisan iman. Ini harus dipahami. Bagaimana kita juga bisa jauh dari masjid? Bagaimana kita jauh dari majelis ilmu dan seterusnya? Ini kan terjadi betul. Ini kan yang kita rasakan. Jadi orang ditakut-takuti, bahkan ada kabar santer, ada ambulan kosong muter-muter kan? Ini kan ngeri toh. Supaya keadaannya genting. Sehingga hari ini terasa betul ketika iman menurun, imun menurun. Orang ketika kemudian sehat, kemudian datang swab kok positif, langsung menurun. Ini yang dirasakan. Orang sudah tidak berpikir sehat dan tidak sehat, ning positif dan negatif. Jadi nek awake ora sehat kok muni negatif dadi sehat. Nek awake sehat muni positif geblak. Wah, repot, Pak. Ini kan ngeri ya keadaan ini. Ada yang kemudian betul-betul terjadi, ibu-ibu sehat, pede. Ketika mau swab itu pede. Ngilo ginconan macak, wah lipstik barang. Mbasan, preso mbasan. Mbasan iku dhuwur bagusan. Ngisor selo pampang. Mbasan dia diswab ternyata positif, 3 hari kemudian dirawat, 3 hari itu kemudian beliau meninggal dunia. Ini ada nyata, bukan sinetron. Jadi positif dan negatif, Pak. Angger muni wis positif ngedrop. Sampai ada orang yang cukup parah nggak mau di swab. Niku ya bingung kira di swab niku nek masuk rumah sakit. Yang kasihan rumah sakitnya. Ketika orang nggak jelas ini positif atau negatif kan perawat juga bingung iki positif atau negatif. Leng guang obat wis kok kaduan kok dikomong ngono. Saking bingungnya arek nyepak rawani, arek go APD apa ndak kan gitu. Iso sing guang obat sing wehke obat saka tangkap ngono jan. Saking wedine soalnya. Inilah Bapak Ibu sekalian, ini yo personifikasi bahasanya gitu. Jadi ada yang sampai begitu ketakutannya, Masya Allah. Nah, gitu ya Bapak sekalian. Maka kembali kita kaji ini untuk supaya kita ini percaya diri lah. Mati hidup sudah ada catatan. Walau ikhtiar penting. Nabi Musa saja ikhtiar kok supaya menang gitu. Ketika mau melewati Laut Merah, tentara Fir'aun di belakang mau sudah mengejar. Sementara bala tentaranya Fir'aun, bala Bani Israel sudah kebingungan berhadapan dengan Laut Merah. Musa ikhtiar, tongkatnya ditudukkan. Apa Musa alah engko ayo ditulungi Gusti Allah ora. Ya tetap ana usaha minimal
nutuk, ngono lho. Ya kita ikhtiar. Bagaimana pola hidup sehat, bagaimana cuci tangan, itu adalah ikhtiar. Ning ojo kebablasan, itu maksudnya. Wah, ngger wis muni kebablasan mempercayai dan beriman kepada Covid, koyo-koyo kalau sudah Covid itu Israel datang. Ini namanya beriman kepada Covid. Nah, imannya kepada vertikal ke atasnya menurun ya kan? Lemah sekali. Ini yang kita harus betul-betul. Maka betul tadi kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Mbok kowe melayu yang kau lari darinya. Fa innahu mulaqikum, maut akan menemuimu. Fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Terakhir fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Nah, inilah yang terakhir ini. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah kelak akan membeberkan. Allah akan apa? Membeberkan itu bahasanya? Mengabarkan, karena fayunabbiukum itu nabi itu kan membawa berita. An-naba berita besar. Seorang nabi pembawa berita. Fayunabbiukum, Allah akan memberitakan bima kuntum ta'malun, apa yang engkau kerjakan. Allah bukan akan memberitakan apa yang kamu ketahui, tapi yang kamu kerjakan. Nah, yang diketahui banyak kita itu amal soleh yang kita ketahui, tapi belum tentu kita mengamalkan. Tahu kalau sholat jamaah itu lebih utama, banyak yang tahu, tapi itu belum tentu yang tahu itu berangkat sholat jamaah, betul? Kan gitu. Tahu kalau sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam, baik bunyalahu baitun fil jannah, dibangunkan rumah di surga. Ning yo enggak semuanya sholat sunnah toh. Bahwa melaksanakan 12 rakaat sehari semalam itu oleh Allah disiapkan rumah di surga. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh, 12. Sekarang kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, bagaimanapun seorang perantau ketika bisa pulang kampung, ketika pulang dengan nyun sewu lah bondo donya sing katon, sing ketok, senang tidak? Kayak pulang bawa Fortuner Pak ya, Pajero, wah mobil-mobil mahal ratusan juta. Pulang kampung membawa kendaraan. Bahkan sebelum pulang kampung sudah mengirimkan beberapa dana hartanya ke rumah untuk kemudian bangun rumah. Rumahnya bagus, dapurnya wah macam lengkap, mewah. Semua perabotannya luar biasa. Berapapun apapun sudah ada di dalamnya. Kita kira-kira pulang kampung senang tidak? Senang. Kira-kira orang yang mati sudah menyiapkan ke sana senang tidak? Persoalannya doranya pakai kok. Yo kiambak niku. Kalau kita ini menyiapkan bacaan Al-Qur'an kita, sholat sunat kita, puasa sunat, macam kendaraan kita itu seperti itu. Kita pulang membawa kendaraan. Bahkan kita sampai rumah sudah siap. Ini gini wau 4 rakaat sebelum durke abot. Lah yo ngenteni pensiun toh. Nek durung pensiun saya sibuk nyambut gawe. Lah gitu. Qobliyah ba'diyah berat. Salat asar kalau tidak jamaah rata-rata ora salat sunat. Kan gitu. Kalau enggak jamaah enggak salat sunat. Sementara salat duhur jamaah yo angel. Gak sibuk-sibuknya bekerja tuh. Gak panasisan. Kemudian asar jamaah, nanggung asar katanya. Waktu asar ke nanggung kok ya. Bahasan maghrib yo urung adus barang, bingung tuh. Ono sing urung adus, ono sing gak golek pitik urung bali ya. Sing isya wis mulai ngantuk lereran.
Bahkan sing subuh saya turu, 5 atau jamaah niku. Jadi untuk sholat 5 waktu yang jamaah saja berat, apalagi tambah sunat. Lah, inilah sholat sunat, sholat wajib. Ini kan kendaraan kita pulang kampung. Bahkan pulang kampung di sana sudah siap rumah kita. Wong yang di sana, maaf Bapak Ibu ya, orang tua kita, ya, yang sepuh kita niku, nek kita pulang bawa kendaraan seneng nggak? Ini sing sepuh saja takoki. Kalau anak kita pulang kok dengan kendaraan pribadi, seneng boten? Seneng. Bahkan lebih seneng daripada naik pesawat. Walau dari Bandara Ayani atau Adi Sumarmo misalnya, gitu ya, atau Adi Sucipto misalnya gitu. Itu kesininya travel, taksi. Gagah lah ming sedelo. Artinya nggak bisa dipandang tiap hari. Kan gitu. Karena pulangnya sing weruh ya sing gek ning omah. Wah, saya balik naik taksi, berarti pesawat itu misalnya. Ning nek naik pulang ndawet kendaraan yo parkir ning ngarep omah noko pitung dina ketok gagah. Betul. Yae koyo ngono kuwi yae. Kira-kira gitu loh. Ini orang yang pulang ke kampung mempersiapkan diri akan lebih bahagia. Bahkan ibu bapak yang di rumah sangat bahagia. Sayangnya yaitu kita berat mempersiapkan kendaraan pulang dan mempersiapkan rumah di sana itu loh. Roh itu kan mau pulang, roh itu. Badan raga jasad kita pulang ya ketika hari raya Idul Fitri itu raga kita pulang. Nah gitu. Nah, roh besok pulang. Lah, roh pulang innalillahi itu roh pulang gitu. Kalau roh pulang itu innalillah. Bahasa Al-Qur'an, bahasa Arabnya. Innalillah. Ini Al-Qur'an juga. Sungguh lillah, milik Allah. Wa inna ilaihi, dan sungguh kembali kepadanya. Ilaihi rojiun, roji pulang. Kepadanya lah kembali. Nah, nek sudah mempersiapkan itu Masya Allah. Wah, masjid-masjid kebak, Pak. Masjid-masjid kebak. Bahkan ono masjid tutup itu sedih sekali. Orang alhamdulillah kolo-kolo prei ngono. Ki nek sing atine ora sehat jan malah nene dadi dhewe iki kolo-kolo ndak ada istilah dalam ibadah. Enggak ada pensiun dalam ibadah. Ibadah istirahat nek sudah meninggal. Maka orang yang meninggal disebut mustarih, orang yang istirahat. Tidak sholat subuh lagi, tidak nambahi sholat sunat lagi, tidak usah baca Quran lagi, tidak usah sodako infak, istirahat. Tidak usah debat, tidak usah yela-yelan, istirahat. Ini kalau sudah meninggal. Meninggal itu istirahat. Lah hari ini karena pemahaman agama dalam memahami mati kurang mantap, akhirnya bukannya kemudian mempersiapkan bekal kematian, ning keweden karo mati. Orang yang justru hebat itu yang mempersiapkan kematian. Jane rarek sholat sunat dadi sholat sunat, itu orang yang menyiapkan kematian. Jane rarek sholat jamaah, yuk sholat jamaah, begitu. Makanya Bapak Ibu ingat ayat ini. Surat Yunus 45 sambil dicek kalau ada kekeliruan. Gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yauma yahsyuruhum ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illahi wa ma kanu muhtadin. Dan ingatlah akan hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka manusia. Mereka merasa di hari itu seakan-akan mereka tidak pernah berdiam di dunia kecuali hanya sesaat di siang hari. Di waktu itu mereka saling berkenalan, yata'arafuna bainahum. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk. Hidayah itu, huda, petunjuk, itu harus dijemput. Hidayah itu harus ada jahadu. Belum tak tulis di sini, surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.
Maaf, yang ini betul enggak tulis ini ayat 45 ada yang ngecek? Yunus 45 betul enggak? Iya. Hah? Yang ini betul Yunus kan? Yunus ayat 45. Monggo sekarang surat Al-Ankabut 69. Setelah ini. Kalian mimik betul nomor ini? Bismillah. Ketemu enggak? Mas, ketemu? Ampun. Al-Ankabut itu surat ke-29. Ya, betul? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Ya. 69 toh? Ayat 69, betul. Ayat 69 surat ke-29 kalau enggak salah. Itu setelahnya surat Ar-Rum. Ayat terakhir itu, surat Al-Ankabut ayat terakhir itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyanna. Nah, Bapak Ibu, huda lanahdiyanna, itu tadi. Artinya sama petunjuk. Hanya di situ ada kalimat lam dan nun yang menunjukkan taukid. Sungguh akan kami beri petunjuk. Lanahdiyanahum, akan kami beri petunjuk jalannya itu loh. Walladzina jahadu ning jahadu. Jadi Ibnu Qayyim itu menerangkan tentang ayat ini bahwa beliau mengkaitkan ada korelasi, ada hubungan antara jahadu dengan petunjuk. Seberapa petunjuk yang akan diberikan oleh Allah, seberapa jahadunya gitu. Apa artinya jahadu? Jahadu artinya berjihad. Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam tolabul ilmi. Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ilmu atau mengamalkan. Jahadu bersungguh-sungguh di dalam mendatangi majelis taklim. Ini kan harus ada jahadu. Bersungguh-sungguh dalam mendengarkan khutbah. Kalau tidak bersungguh-sungguh mesti turu. Mangkat gasik ning mapan turu. Sing khutbah madhep ngetan, sing khutbahi madhep ngulon, sing dikhutbahi. Sing khutbah madhep ngetan, sing dikhutbahi madhep ngulon. Ning sari. Apa meneh khutbahe model menina bobokan jamaah. Alhamdulillah. Ler ngono mesti nang ngantuk. Bahasan sing ora ngantuk madhep ngetan ngenteki rokok. Ngajan sesuk ora enak kabeh. Mangkate rada keri karo golek warung buka nek ana rokok iso dituku. Engko duripake ning ngarep warung karo mlaku tekan masjid. Tekan masjid khutbah durung rampung madhep ngetan. Kok kemudian rokok entek khutbah durung rampung jengkel. Nah, sek rokok entek khutbah suwi men ngono. Lah kok rokoke durung entek, ya? Kok wis rampung khutbah ya ngono kuwi. Juga sama nanti. Wong rokok kaya semene wong sak rampung ngono to, Pak. Rokoke mane-mane ngono. 1000 isih 300 iki ngono. Itulah. Jadi angel, Pak. Malah madhep ngetan kok. Wong itu mau apalagi jamaah, Pak, atau jamaah ashabul udud. Iso jajar-jajar tuh kebul-kebul api kae. Ngono ndak sepur dadi siji. Lokomotif ya. Lah ini jadi angel, enggak ada jahadu. Enggak ada kesungguhan. Apalagi mengamalkan. Apa? Berapa banyak orang yang tahu bahwa qobliyah subuh itu bijine sendonya sak isine. Ning lak yo abot to tangi gasik niku. Nek urung krungu komat urung tangi kok. Jadi berat. Nah, inilah muhtadin. Orang yang mendapat petunjuk. Orang-orang yang bagaimana? Orang yang jahadu. Bersungguh-sungguh. Golek ngaji. Datangnya ada di mana ada pengajian. Kangen dengan pengajian. Aduh parani kok. Ini nek sing ora jahadu ana kabar sida ngaji. Alhamdulillah ngono malah. Berapa banyak yang kita udah rutin. Yuk kolo-kolo prei. Niku ana kabar menira sida libur ngono dan
Rasanya hati itu seneng banget. Wah, jan alhamdulillah ki malah ana pengajian. Karena nggak ada jahadu. Maka petunjuk itu harus jemput. Jangan nunggu. Jemput bola. Nunggu niku menapa? Nunggu pensiun tadi saya matur. Nunggu pensiun banyak. Ada yang mau nginggu jenggot ngenteni pensiun kok wedi kok nek urung pensiun. Ada. Amerika mboten Amriko. Arek nginggu jenggot bagaimana sunah Nabi niku mangenteni pensiun. Main gitu. Sunah ngenteni pensiun. Rek nglakoni kok kusuk ngene anakku wis do mentas. Itu banyak. Mantul anake mentas kabeh sik ngenteni putune wong urung mentas. Kan banyak itu enggak jahadu. Arek umroh, kula pikantuk Pak ini ada orang mau umroh. Saya khutbah Jumat di daerah Candiroto sana. Kepala sekolah yang datang ke saya setelah saya khutbah. Pak Ustaz, wah niku khutbah jan nyindir kula. Wah, nyuwun ngapunten ngono to. Wong ora niate ra nyindir menyampaikan apa adanya. Wah, kula jan kena kenging tenan. Lah pripun to, Pak? Ah kula niku kan keabotan dunia artinya cinta dunia itu. Lah kemudian dia, kula niku pun bayar umroh minggarek mangkat. Kula pun bayar umroh minggarek mangkat ngantos sakniki dereng mangkat. Lah kok mboten mangkat wis garek mangkat. Iman apa? Kula niku nek sertifikasi nek kula izin 3 dina niku sertifikasine ilang. Wis bayar 20 yuta utawa 30 yuta gara-gara sertifikasi sebulan ilang mergo lek izin punjul saka 3 dina rung sida umroh. Gitu lho. Lah jono kenten iki pandemi ngeten ya malah duit pira-pira ora mangkat to. Mbok dolke Tegal ora iso mangkat sakniki niku kok. Dolke Pajerone sing mbiyen gara-gara nututi Pajero ora iso haji, ora iso umroh. Hari ini mbok dodolke Pajero 10 ora iso mangkat. Larang kesempatan itu. Mending sing nyun sewu ajeng tindak ting alun-alun bae iso terke becak itu ora di mobil. Duitnya yang pas-pasan 36 juta mangkat haji. Oh sing mobilnya bagus-bagus harus itu mangkat. Hari ini nggak tahu tahun depan seperti apa, nggak tahu juga. Ini Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Nggak jahadu. Kalau jahadu, beri petunjuk Allah. Baik jahadu mencari ilmu maupun jahadu mengamalkan ilmunya itu diamalkan. Gini kuingane tak aturake ketika khutbah. 30 hari puasa Ramadan mampu mbasan. Meneh, mbasan Sawal 6 dina ora kuat kok. Ming 6 dina lho niku. Sing 30 dina mampu, sing 6 dina wonten mboten niku? Oh, kathah. Karena enggak jahadu. Lah, pertama enggak jahadu dalam memahami ilmu. Gini cara memahaminya. Wajib dilaksanakan mendapatkan pahala. Kalau tidak dilaksanakan dosa kan gitu. Sunat dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Lah tidak apa-apa inilah enggak jahadu. Kalau sunat dipahami melaksanakan dapat pahala, jika tidak dilaksanakan rugi, dia akan berpikir rugi. Nah, rugi kok. Nek muni ora apa-apa, wong ora apa-apa kok. Ora apa-apa. Nek ora apa-apa lagi damai. Enggak jahadu. Nek muni rugi, rugi. Rugi niku tetep wae wong rugi kok. Nah inilah, lah nek sudah berpikir dari jahadu dalam ilmu, jahadu dalam amal. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kan gitu. Kalau dia berjahadu kata Allah, maka akan kami beri petunjuk jalannya. Terakhir ayatnya wa innallaha lama'al musinin. Dan sungguh Allah lama'a. Allah lek ngendika mboten wa innallaha ma'al muhsinin. Ning wa innallaha la ma'a, ada lam. Yang ini maknanya taukid. Sungguh, benar-benar, temenan gitu. Temenan bahwa Allah bersama orang yang berbuat baik. Ini Allah menegaskan di dalam surat Al-Ankabut. Nah, begitulah Bapak sekalian, kami matur itu supaya kita siap-siap itu.
Kita imutaken iki men kemutan. Hikmah Allah Subhanahu wa taala merahasiakan datangnya kematian. Hikmahnya ada 4. 1, agar kita tidak cinta dunia. 2, agar kita tidak menunda amal. 3, agar kita menjauhi maksiat. 4, agar kita menjadi orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu adalah orang yang ingat mati. Itu. Dan orang yang mempersiapkan bekal menuju kematian. Itu orang yang cerdas. Begitu, Pak. Jadi rebutan beramal soleh ini. Sebagaimana para sahabat ketika mau perang Tabuk. Perang Tabuk itu Rasulullah membawa pasukan 13.000 pasukan gitu. Ya gitu. Jadi Kanjeng Nabi ketika mengubarkan semangat jihad dan semangat berinfak untuk perang Tabuk, beliau membawa 13.000 pasukan. Ketika Fathul Makkah ya, itu 10.000. Nah, 13.000 ketika Tabuk. Ada piantun-piantun sepuh yang sudah kurang sehat, yang sudah kurang fit sehat ya. Kurang begitu sehat, datang kepada Nabi, ya Rasul, saya ingin ikut berangkat ke Tabuk. Tetapi saya sudah tua, kondisi badan saya nggak sehat. Mohon saya difasilitasi armada kendaraan. Rasul menyiapkan mentahrid ya, mengubarkan semangat infak untuk menyiapkan kendaraan dan perbekalan ya untuk sampai Tabuk. Pun dipolke. Ternyata tetap kurang, kendaraan itu kurang. Itu. Lah, kemudian beberapa sahabat yang datang kepada Nabi itu pulang karena tidak mungkin berangkat. Pulang dan pulangnya dengan merbes mili. Meneteskan air mata. Karena apa? Gelo. Sebagian sahabat pada perang mencari ridho Allah, menjemput hidayah tadi, tapi dia nggak bisa berangkat. Kalau berangkat malah nanti ngeripoti sing liyane kan gitu. Malah kasihan gitu. Kalau ada kendaraan lain. Tapi kan semangat untuk syahid, semangat untuk menjemput bidadari luar biasa. Ning Allah takdirkan kondisi nggak begitu sehat. Nah, armada ndak ada. Akhirnya menangis pulang itu, Pak. Ya kita kalau nggak situ beramal soleh kan urung tahu ataupun ayo mungkin pernah ataupun berapa kali kita mungkin baru bisa menangis ya. Nggak jadi beramal soleh itu kan langka bisa menangis, Pak. Gelo menangis gitu. Kan gitu jarang yang kemudian begitu. Karena apa? Inilah Bapak Ibu sekalian, ada 4 ini agar kita tidak cinta dunia. Agar kita tidak menunda amal. Ojo kosak-kose. Itu tadi menjemput hidayah, regetek sek. Tidak akan menyesal kalau segera. Tapi rata-rata kan gitu. Anggota kose sami'na wa kosena. Kosak-kose, rata-rata kosak-kose. Wong salat aja gitu kok. Coba di kampung, Pak. Di kampung kalau salat asar jam pinten? 4:30 kadang lebih kok. Gitu. Itu aja masih pujian kok. Pujiannya lama sekali, setengah jam mungkin lebih. Lalu itu turun dari maghriban turun dari asaran apa habis maghrib? Tidak di awal waktu gitu kan diantaranya. Panjang sekali. Kan ada yang kosak-kose itu. Kosek nyong seneng sawah. Nek ana sing adzan gasek malah dimarahi. Oh, jajal saya jam asar jam 3 ya. 3 lebih dikit gitu. Nek dong kan kurang jam 3 ya. Kadang kalane jam 3 kurang. Coba diadzani jam 3 gasik, jam 3 geger, Pak. Nang kampung dudung yang itu. Ora sangana-ana wis kaya umume wae ngono. Umume telat. Nah, ini kan angel, Pak. Padahal afdhalul amali shalah fi awali waktiha. Jadi salat yang paling utama, amalan salat yang paling utama adalah di awal waktu. Kecuali Isya itu ya. Isya ini memang ada hadis khusus itu. Isya itu boleh diulur. Isya ini boleh
ulur kalau Isya. Bahkan Nabi ketika melihat para sahabat membicarakan tentang sholat Isya, kemudian Rasul mengatakan innaha la waktuha laula an asukko ala ummati. Sebetulnya waktu Isya itu yaitu jane agak malam. Innaha la waktuha laula an asukko ala ummati, kalau itu tidak memberatkan bagi umatku. Saat Isya itu jane agak malam kalau jika tidak memberatkan. Saya tanya Pak, Isya jam 7 dengan Isya jam 9 penak pundi? Yakin penak jam 7 kok. Nek Isya jam 9 ku yakin ra teko gak jam 7 wis ra teko. Wong Isya gase jam 7 ora melu mangkat apa meneh kok jam 9 yakin pamit. Ya gitulah. Jadi Rasul itu tahu psikologi ya, tahu kejiwaan umat ini. Maka ada yang kemudian di awal ya itu sudah masuk waktu Isya. Tapi jadi agak malam. Ya, kalau agak malam wis oke sing pamit. Aku paling sing adzan ki ya sing komat, yang sing komat jebule Pak Imam. Kalau gitu, sing adzan ya sing komat jadi imam. Niki nggih dipahami ada 4 kenapa rahasia hati dirahasiakan supaya kita siap. Tidak kebablasan cinta dunia. Berapa banyak orang yang karena cinta dunia sampai enggak mempersiapkan bekal kematian. Bahkan hari ini Pak, di tengah-tengah pandemi ini, walah Masya Allah, ngeri ya. COVID-19, Corona ini ada. Tapi ada yang betul, menuduh nopo tenan. Ada yang memanfaatkan. Kan gitu. Situasi. Buat Isya ini gimana? Ajeng rada kosek nopo awal waktu itu. Masya Allah Pak ya. Jadi ini sudah pernah saya bahas yang belum tuntas atau apalah saya lupa itu ya. Agar kita tidak cinta dunia, agar tidak menunda amal, agar kita menjauhi maksiat, agar kita menjadi sedikit yang saya sampaikan ini sudah. Nah, ini orang Jawa ini biasanya hadisnya begini jadi. Tapi orang Jawa melihatnya dengan bahasa mampir ngombe gitu. Rasul bersabda, apakah artinya dunia ini bagiku? Apa urusanku dengan dunia? Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan dunia ini ialah seperti pengendara yang berteduh di bawah pohon. Ia istirahat sesaat kemudian meninggalkannya. Meneruskan perjalanan. Jangan sedih kok. Nek tadi di awal ayat Bapak Ibu belum tak belum tak mantapkan itu yang mana nih? Nah ini. Kalau ini kan yang ini Pak maksud saya. Di dunia itu ternyata sesaat di siang hari ila sa'atam minan nahar. Donya sing kita raosaken ketok suwi nek dong, nah gitu. Jebolnya gitu. Jebolnya apa itu? Jebolnya itu apa, Pak? Nah, ya pokoknya jebolnya. Jebolnya sedikit banget. Jadi sangat sebentar kok. Jadi ternyata dunia tidak lama. Setelah manusia berhadapan dengan yang namanya mahsyar. Gitu. Yahsuruhum, Allah mengumpulkan, ya kan? Ini artinya mengumpulkan. Mahsyar, tempat pengumpulan. Allah mengumpulkan manusia di mana tempat berkumpulnya namanya mahsyar. Itu. Yahsuruhum ini mahsyar. Jadi manusia akan dikumpulkan. Basan wis tekan hari dikumpulkannya seluruh manusia di padang mahsyar, gek ngrasakake jebule aku mbiyen urip ning donya ming sithik banget. Sedilo banget, sedilit gitu loh. Ini ayatnya. Illa sa'atam minan nahar. Begitu beratnya mahsyar sehingga dunia terasa sebentar. Begitulah dunia. Rasanya di mahsyar berat sekali. Jajal sakniki ting Bang Joni kok. Ono tulisan 99 detik, ketok suwi apa sedilit. Jan suwi padahal ora ono 2 menit kuwi. Karena rasa sudah gak nyaman.
Itu kan kayak sedikit banget itu, orang menit wah, dan suwi banget ya gitu lah. Kan gitu. Nah inilah di sana walah, masya Allah lama di sana. Makanya berat, baru merasakan, kayak ngerti. Sebenarnya yang dunia sangat sebentar. Padahal ketika kita sakit itu terasa betul kita. Kalau kita merasakan panjangnya malam. Bengi loro, ra iso turu. Ya toh, niku wingi niku sakit rata-rata do sakit. Kula 10 dino ambruk. 10 hari saya enggak bau apa-apa, minyak wangi enggak bau. Bahkan ora ming irung sing ora mambu, kuping barang ora krungu jajal. Ora krungu adzan. Karena ora iso turu, mbasane iso turu ngarepke adzan ngono masalahe. Wah akhirnya kayak tenan-tenan enak turu ana adzan kan gitu. Ya Allah ini saya santai saja Pak, Bu. Istri saya orang mas, orang krungu ora mambu apa-apa. Ora mambu apa-apa. Piye to? Ora apa-apa lah santai ae. Zaman biyen ki nek ngono pilek ya ora mambu apa-apa. Ora usah gegerian ngono. Waduh geger kopat-kopet itu. Ora mambu apa-apa biyen. Ya gitu. Memang biasanya kula niku loro 3 dino 4 dino ninggal salat jamaah. Kok sampai berhari-hari. Ora penak-penak niku ya Allah. Suwengi rasane suwi tenan. Mam ora pati hawa. Kan gitu. Walaupun masih makan tapi sudah enggak mam itu sudah enggak anu Pak. Ini masih masak. Ibu bapak yang kurang pas yang begituan kena penyakit mirip-mirip itu jangan biarkan perut kosong. Ini kunci. Tetap diisi. Untuk hari-hari ini karena banyak virus begitu, jangan perut kosong kecuali puasa. Kalau puasa lain ada perlawanan di situ. Tapi kalau perut kosong tidak ada apa masalah, itu rawan. Kalau ada virus masuk, maka virus akan memenuhi lambung. Kalau memenuhi lambung penuh dengan isi virus, maka repot. Itu yang akhirnya ketika lambung nggak kuat naik ke paru-paru, paru-paru nggak kuat, sudah putih paru-parunya, saturasinya sudah 90 ke bawah, langsung COVID. Cek oksigen di bawah 90 positif. Bahkan ada rumah sakit yang nggak usah dicek, wis seto gitu aja. Apalagi paru-parunya udah putih di lab di rongsen putih sudah kena. Maka jangan biarkan perut kosong. Itu Pak. Nek perut kosong rawan. Lah nek sampai ke paru-paru terus gak tertangani jantung. Nek jantungnya mandrat artinya nil. Mangpus. Bahasane kok wong Jawa biyen ya sakaratul maut. Meninggal kan gitu. Mandek jantungnya udah. Maka sekali lagi ini saling eling-eling, jangan biarkan perut kosong. Isi. Walau perut nggak mau nerima. Masuk nolak. Masuk kok muntah bismillah. Muga-muga muntahe bareng corona ngono lho. Coronane metu. Bismillah karo ikhtiar to masuk metu bareng malahan kok. Pun ilang sak di corona wis muntah-muntah. Bismillah kan gitu. Ngoten-ngoten nggih. Jadi Bapak Ibu, ini donya lama rasanya. Ya gitu sementara masan wis tekan alam mahsyar begitu sebentar. Enggak lama. Nah, maka berbahagialah orang yang sholatnya bisa lama itu ada keterangannya nanti. Orang yang sholatnya bisa khusyuk lama itu akan bahagia. Karena di padang mahsyar orang yang bahagia, orang yang mendapatkan pertolongan Allah, ketika di mahsyar dia merasa sangat sebentar, bahkan lebih sebentar dibanding berdirinya ketika sholat di dunia. Ada hadis begitu. Jadi orang yang berdirinya lama di dunia ini kayak latihan neng mahsyar men kuat ngadeg suwe gitu. Rata-rata kan sholatnya cepat toh. Apa meneh muni dhewek jajal mesti lebih cepet kok. Nek sholat orang jamaah mesti cepet. Lagu wajib inna a'toinakal kautsar ngono. Mosok dhewekan Al-Baqarah gandem. Al-Baqarah ya. Nek dhewekan mesti golek sing rada 3 ayat barang kowe. Cekak aos, sing penting sah. Enggak ngoten. Nah dhewek sak dicek kondangan mesti banter. Nggih Bu. Apa meneh tanggane sing model kae mesti nusu-nusu sok ninggal. Wah, karo ngene karo kae mesti mari cepet ngono.
Lah ngono kelingan ki mau pirang rakaat atau yo ngono kelingan. Malah lali pirang rakaat. Ini biasa di ibu-ibu, Pak. Ibu-ibu itu dititeni oleh ibu yang lain. Sing marahi gegeri mesti kae. Ngono kok. Lo ngerti karena istri kula sok ngono kae. Kayak mesti disiki kae. Jadi ada tipe orang sing ngenteni wong ora betah, wah akhirnya sing gak macak, sing gak waduh tinggal gitu. Apa meneh gak mbok salat sik yo tak salat sedilit ngono. Tak salat sedilit. Ora ono sik tak salat sing suwi ora. Mesti sedilit. Masyaallah. Oke Pak Bu, tidak kelamaan lah. Maksudnya nginjang melih gitu ya. Begitu insyaallah sanes wekdal dipun lajengaken. Yang penting kalau udah ngaji jangan sampai kosong lah. Teko memberitahu saya kalau saya bisa saya sowan. Ngoten Pak ya. Ini Mas Malik kemarin memberitahu kalau baru ada tamu dari Ungaran dari Magelang baru pulang dari Ungaran. Di mana Ustaz? Baru ada tamu nih baru pulang dari Ungaran. Ngaterke kula. Gitu alhamdulillah. Besok sore ada acara? Enggak ada acara. Ya bismillah saya sowan gitu. Alhamdulillah Ibu Bapak nggih. Mekaten riyen ndak make nek kesuwen mangke tak diparani Satpol PP. bubar. Wah gitu ya ya sithik aja suwe-suwe ya gitu ya. Bismillah. Makaten aku lu qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum innahu hal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.